for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Selamat siang semuanya, saya Joshua Susanto. Saya Kistu Belusi. Hari ini kami akan mewawancarai salah satu guru di Universal, yaitu Miss Eka. Halo. Selamat siang Miss Eka. Selamat siang. Bolehkah kami bertanya beberapa pertanyaan, Miss? Sebelum mengajukan pertanyaan, kenapa memilih Miss Eka sebagai narasumber? Karena Miss Eka itu sangat terinspirasi. Nah, apa yang menginspirasi kalian sebelum kalian mengajukan beberapa pertanyaan pada Miss Eka? Karena Miss Eka ini kan mengajar matematika, dan kami semua pasti tahu, semua murid ya pasti tahu kayak matematika itu merupakan mata pelajaran yang sulit. Nah, Miss Eka ini berani mengambil resiko untuk menjadi seorang guru matematika. Pasti dong Miss Eka menjalani banyak sekali cobaan saat mengajar. Oke, baik. Jadi hari ini kalian ingin bertanya mengenai apa saja kendala dan sebagainya. Silakan dimulai dari siapa nih? Saya. Ya, silakan Misti. Jadi siapa nama lengkap Miss? Nama lengkap Miss yaitu Niwayan Eka Lestiantari. Kalau di sekolah biasa dipanggil Miss Eka, di rumah Putu Eka, di tempat les ya. Selain menjadi guru di Universal, Miss Eka juga ada beberapa kegiatan di luar. Itu biasa dipanggil juga Kak Eka atau Miss Eka juga seperti itu. Baik, Miss. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Miss ingin mengajar di Universal? Nah, kalau ditanya mengapa Miss Eka ingin mengajar di Universal, sebelum di sini ya, tentunya Miss Eka itu pernah mengajar di tempat lain. Nah, kebetulan pas melamar kerja di sini langsung terpilih. Nah, jadinya mungkin sudah jodohnya di sini. Tapi Miss Eka juga tidak menutup kemungkinan ya sampai kapan di sini. Seperti itu. Apakah dari kalian ingin menjadi guru juga? Untuk kami jalani saja dulu Miss yang penting. Berarti harus rajin belajar. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah Miss senang mengajar di sini? Kalau ditanya bagaimana perasaan kita mengajar, nah tentu saja saat mengajar itu berbagai versi ya, tergantung dari suasana kelas, suasana dari siswa itu sendiri. Jadi kalau ditanya senang, pasti senang. Apalagi kalau kita menikmati profesi kita seperti itu. Miss Eka, saya ingin bertanya nih Miss. Ya, Nah, silakan. situasi kondusif seperti apa Miss yang mendukung kita untuk makin meresap pelajaran matematika? Nah, kalau matematika itu sendiri sih biasanya kalau hanya sekedar hafalan tidak akan pernah masuk kota. Jadi sebaiknya setelah kalian mendapatkan materi itu ada soal-soal, kalian coba gali, ulangi tanpa kalian bagaimana sih cara melihat jawaban itu, tapi pahami prosesnya. Pahami prosesnya bagaimana step by step, karena matematika itu bukan seperti pelajaran lain yang hanya kalian baca dan lihat, itu nggak bisa. Jadi memang harus kalian ulangi setiap saat materi tersebut atau latihan-latihan tersebut agar bisa memahami proses ataupun langkah-langkah dari mengerjakan soal tersebut. Sebelum Baik, jawab, Miss, saya ingin nanya, apa materi favorit Miss di matematika? Nah, kalau ditanya apa materi favorit dalam matematika sih sebenarnya nggak ada. Jujur, kalau ditanya apa sih materi favorit, karena tergantung situasi dan kondisi seperti itu. Jadi kalau ditanya kalau memang anaknya enjoy, asik, gampang menangkap, di sana favoritnya. Tapi kalau materinya yang awalnya gampang menurut Miss Eka ya, belum tentu kalian bisa menangkap dengan baik, itu juga belum dikatakan materi itu favorit. Kadang-kadang materi yang susah kalian cepat nangkap, tapi yang gampang belum tentu seperti itu. Jadi belum ada sih sampai saat ini materi favorit. Jadi tergantung bagaimana situasi dari para peserta didik menangkap materi tersebut. Berarti tergantung murid-muridnya dong Miss? Ya, nah sekarang kita mau nanya, kalian suka materi apa? Nah, jadi dia sampai dulu, dari sekian tahun ya belajar matematika, kalau misalnya bilang dari SD, materi apa yang paling Josander senang? Materi
mungkin kalau dari saya pribadi, saya akan memilih untuk materi tentang integral. Integral, oke. Lumayan sulit ya materinya. Nah, kisi. Kalau saya sih nggak tahu ya. Kok nggak tahu kan? Ada penjumlahan, pengurangan, bangun ruang, terus nanti ada aljabarnya. Masa nggak ada sih satu pun terfavorit? Apakah seperti itu matematika itu sendiri? Apa? Kalau materi favorit sih kayaknya yang gampang aja. Apa? Contohnya apa? Yang variabel. Oh, aljabar, menentukan variabel. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Miss mencintai profesinya sekarang? Nah, itu sudah dijawab sebenarnya di awal. Kalau kita mengajar dengan hati nurani, apalagi kita mencintai profesi kita, pasti kita akan merasa nyaman, tidak akan mengeluh ataupun merasa capek. Begitupun nanti kalian, kalau kalian sudah mendalami suatu pekerjaan dan itu dikerjakan dengan baik tanpa mengeluh, pasti kalian akan mencintai profesi kalian. Nah, kira-kira cita-cita kalian apa sih? Kalau misalkan boleh tahu ya dari sekarang. Cita-cita saya, dimulai dari saya Miss ya. Saya ingin menjadi seorang dokter. Oke, berarti harus belajar yang rajin. Kalau Kisti, cita-citanya apa? Menjadi seorang aktor. Aktor, apa aktris? Aktris. Aktris. Harus belajar peran berarti ya. Ya, saya akan doain apapun nanti cita-cita kalian, kalian bisa menggapainya dan cintailah profesi dan pekerjaan kalian karena itu penting. Nah, pertanyaan selanjutnya Miss. Sekarang kan Miss menjadi guru. Misalnya Miss itu lahir di dunia yang lain Miss. Setelah lahir kembali itu Miss mau menjalani profesi apa Miss? Nah, kalau ditanya nanti misalkan lahir ke dunia ini mau jadi profesi apa? Jujur, menjadi guru pun tidak ada bayangan sama sekali di kehidupan ataupun di umur Miss Eka yang kemarin-kemarin gitu ya. Jadi sebelum Miss Eka menjadi guru banyak sekali cita-cita sama kayak kalian, Alexander yang pengen jadi dokter, Kisti yang jadi aktris. Tapi seiring waktu kalian akan menemukan jati diri dan bakat kalian. Jadi misalkan belum tahu di kehidupan selanjutnya ataupun nanti ya siapa tahu misalkan berhenti jadi guru kan kita nggak tahu ke depannya itu mau jadi apa kita nggak tahu. Sama seperti kalian belum tentu Josander memiliki jalan yang lurus untuk menjadi dokter, begitupun Kisti mungkin di saat perjalanan Kisti berbelok ini awalnya pengen jadi artis nih, tahu-taunya dunia masak nih tata boga seru, dalami ke tata boga, kita nggak pernah tahu ya ke depannya seperti apa. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Miss. Ngomongin lagi tentang matematika. Pernah nggak sih Miss berada di satu titik kalau pas belajar MTK tuh, aduh, males banget ya? Jenuh. Jenuh. Nah, jadi kalau ditanya misalkan pernah nggak merasa bosan? Tentu saja pernah. Ya, merasa bosan, capek, sampai pada suatu hari misalkan merasa apa ya enak atau mual. Jadi sama seperti kalian, setiap hari, setiap saat mendengar matematika pasti rasanya, aduh apa sih ini? Apalagi ketemu angka ya. Di rumah ketemu angka, di sekolah ketemu angka. Ada pernah kita merasa jenuh, apalagi mereka ya jenuh, capek, dan begitupun kalau udah merasa jenuh, capek, matematika itu terasa yang hitungan perkalian ya, contoh ya 5 kali 3 aja bisa ngeblank. Seperti itu. Sama kalau kalian kalau lagi mumet, banyak kerjaan atau banyak masalah, coba kalian melakukan hal atau melihat sesuatu yang kalian bikin kepala berat, pasti seperti itu. Jadi pernah sekali. Nah Miss, selanjutnya itu banyak orang yang bertanya tentang hal ini Miss. Ngapain sih harus belajar matematika? Kan matematika itu kebanyakan itu tidak berguna. Nah, Miss itu setuju atau tidak Miss terhadap pendapat itu? Kalau dibilang matematika itu tidak berguna, itu salah besar. Karena kenapa? Pada kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari matematika itu selalu digunakan. Contoh kita ke pasar. Anggap dan kita beli buah deh, anggap sekilo itu harganya berapa? 5.000. Kalau seandainya kita beli 10.000, ya kalau dagangnya punya kalkulator, kalau enggak kan itu. Tanpa kita sadari matematika itu sangat diperlukan. Baik itu bukan dari pendidikan aja ya, arsitek juga menggunakan matematika. Kalau kalian
salah. Walaupun tanpa kalian ketahui, belum tanpa kalian sadari, semua ilmu pada matematika itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi memang tidak terasa. Tergantung profesi kalian. Sama seperti apotek. Kalian berpikir seorang farmasi itu tidak menggunakan matematika? Salah. Mengukur obat itu sangat menggunakan matematika sebenarnya. Berapa takak, berapa mili, berapa senti, seperti itu. Jadi Miseka itu menganggap matematika itu sangat digunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Selanjutnya Miss, saat belajar matematika itu apa kendala terbesar ya Miss? Kendala terbesar dalam mengajar matematika itu yang pertama itu adalah dasar. Seperti yang sering kasus yang saya lihat pada baru-baru ini ya, jika dasar dari sebuah matematika itu tidak kuat, tidak akan bisa jalan sedikit pun materi selanjutnya. Jadi kendala itu berada di dasar, fokus pada siswa. Jadi kalau dari awal sudah menganggap matematika itu sulit, membosankan, menyebalkan, mau sebagaimanapun ya kalian belajar itu tidak akan pernah masuk otak kalian. Apalagi yang sudah dari mindsetnya sampai rumah, aduh matematika ya. Sama seperti misalkan dulu aku selama jadi murid ya, merasa kok matematika itu apalagi di jam terakhir ya, udah ngantuk, lapar, masih berpikir, pasti nggak akan ke otak. Tapi selama ini sih bagaimana caranya untuk menghilangkan itu sih kadang-kadang kita ajak bercanda ya, sama dengan seperti kalian di kelas kalian kalau udah Miss capek Miss, apalagi kalau jam-jam terakhir itu ya gimana caranya membuat metodenya yang berubah. Mungkin kita cerita dulu sebentar, bercanda, baru kita lanjutkan seperti itu. Apa kalian pernah merasa bosan? Sering. Karena apa? Pelajarannya? Ya, pasti. Nah sekarang walaupun kalian sebagai yang mau wawancarai mereka ya, sekarang saya ingin bertanya, apa sih dari kalian, dari hati nurani kalian, kenapa mindset kalian terhadap matematika itu sulit, membosankan? Mungkin Sulit dan membosankan. Mungkin karena beberapa materi matematika itu memerlukan hitung-hitungan yang sangat panjang ya Miss ya, dari ini sampai sini sampai sini sampai sini. Nah terus itu saya tuh kadang-kadang tuh mendapat materi yang melihat sekilas materi yang belum harus kita pelajari. Jadi udah kebayang dulu yang susah itu. Wah ini susah banget, wah ini susah banget. Jadi ambil. Jadi biarin aja. Nggak mau dikerjakan, nggak mau dicoba-coba gitu. Lihat sekilas saja guys. Oke, kalau Kisti, Materinya itu kayak susah masuk ke otak. kok bisa susah masuk otak? Soalnya nggak paham. Nah ini dah sama seperti pertanyaan selanjutnya, kurangnya dasar. Jadi benar-benar matematika itu memerlukan dasar yang sangat-sangat kuat, apalagi kali bagi tambah kurang. Ya jadi semoga nanti kalau kalian sadar ya punya adik Kisti juga minta tolong ajarin matematika itu dengan dasar. Kalau dasarnya kuat, otomatis kalian pasti bisa melanjutkan materi selanjutnya. Karena seperti yang kita lihat di lapangan ya, dasarnya itu sangat-sangat kurang sekarang. Jadi banyak yang anak-anak di kelas 7 yang benar-benar perkalian, pembagian itu belum bisa. Jadi di sana kendala kita yang paling besar untuk melanjutkan materinya. Seperti itu. Selain kali bagi tambah kurang itu, apa lagi dasar yang perlu kita kuasai Miss? Selain kali tambah bagi kurang itu adalah bentuk-bentuk matematika. Jadi banyak yang masih bingung bentuk-bentuk matematika. Selain tambah kali bagi kurang ada namanya pecahan. Jadi bagaimana kita kalau seperti yang materi ya yang saya ajarkan sekarang, yang dasarnya banget sebenarnya di SD, sekarang di SMP itu masih banyak lagi seperti KPK, pecahan, banyak sekali dasarnya yang tidak bisa misalnya lihat. Ada yang habis bagi 5, bagi 2, padahal kan dari awal kita mengajar KPK bagaimana caranya kalau masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 dasarnya. Jadi materi-materi dasar di SD itu yang paling kita tekankan, karena itu akan dibawa sampai SMP dan begitu pun SMA. Selain kali bagi dan tambah ya, ada KPK, ada pecahan seperti itu. Tapi paling dasar itu kali bagi tambah kurang. Berarti empat itu harus kita kuasai Harus dengan kita sangat. kuasai di SD. Kalau bisa di kelas 3 harus sudah dikuasai. Karena di kelas 4 itu udah ada masuk bangun datar, sudah masuk pecahan-pecahan. Jadi bagaimana nanti kita membagi susun, perkalian susun, wajib itu
kuasai di SD kelas kecil. Nah, Miss, kan ini tuh tergantung dengan pematangan dasar-dasarnya, Miss. Nah, saya mau bertanya, Miss bisa nggak menyebutkan faktor-faktor yang membuat mungkin anak SMP yang masih kurang dasar-dasar tersebut? Satu, kecolongan. Jadi waktu SD banyak sekali sekarang kita tuh melihat kalau misalkan menyalahkan orang tua tentu saja tidak, karena orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tetapi kadang kecolongan dalam artian mereka les, tapi mereka bermain. Tuh, ada yang di rumah ngambil buku tapi pura-pura saja, seperti itu. Nah, kalau misalkan harap bagaimana kita menumbuhkan dasar di anak-anak kecil itu memang benar-benar kita sebagai kakak ataupun orang tua memang benar-benar meningkatkan pengawasan kita. Jadi bagaimana kita mengawas, melatih. Jadi perkalian itu dibiasakan kalau udah di rumah, kalau kita lagi santai dengan adik kita, umpamanya saudara kita, apalagi yang memang kelas 2 itu ya, kelas 2 itu benar-benar perkalian yang memang sudah ditanya. Memang perlu perhatian khusus untuk bisa memahami matematika dasar tersebut. Berarti harus diawasi dengan benar. Iya, soalnya kenapa misalkan bilang seperti itu? Karena sekarang anak kecil itu pinter trik. Jadi kadang-kadang mereka itu bilang belajar tapi dalam kamar main. Kecuali kalau apalagi anak-anak SD itu kan masih senang-senangnya bermain, masih senang-senangnya untuk mengeksplor apa yang dia senangi. Jadi kalau memang pengawasan belajar pada anak-anak di SD itu kurang, ya itu kebablasan seperti itu. Nggak pernah dilatih lagi satu. Perkalian itu memang dari awal itu dihafalkan. Untuk perkalian 1 sampai 10. Jadi memang setiap hari harus dilatih, dihafalkan. Seperti itu. Nah, sebagai penutup, Miss, boleh nggak Miss kasih sepatah kata-kata atau motivasi untuk anak-anak yang masih menganggap remeh atau malas belajar matematika? Oke, jadi motivasinya Miss Eka berharap walaupun matematika itu terkenal sulit, membosankan, dan semenyebalkan itu ya kalau di pikiran anak-anak yang zaman sekarang, tapi tanpa kalian ketahui peluang untuk bisa masuk perguruan tinggi, masuk selain masuk perguruan tinggi, dunia kerja, selain hanya memerlukan bahasa, matematika peluangnya sangat tinggi. Ya, apalagi dengan dunia kita yang seperti ini, banyak sekali bukan matematika. Kalau kita ngambil jurusan matematika bukan hanya menjadi guru, tapi kita bisa lari ke bank, maksudnya terus jadi akunting. Jangan menganggap matematika itu selalu pelajaran yang menyulitkan, membosankan. Karena kalau tanpa kalian sadari, sebenarnya matematika itu adalah ilmu yang paling mengasihkan. Kalau kalian pahami bagaimana prosesnya. Dan matematika itu bukan pelajaran yang menghafal, tetapi bagaimana membuat kita berproses untuk mengetahui jawaban. Ingat satu, banyak cara menuju Roma. Begitupun matematika, banyak cara untuk mendapatkan jawaban di akhir. Baik, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Terima kasih. And I'm down for this.